Tekanan geopolitik global kini terasa langsung ke maskapai dan juga penumpang. Harga aftur naik, biaya operasional membengkak, dan maskapai mulai mengusulkan kenaikan harga tiket pesawat. Di satu sisi, industri harus bertahan, namun di sisi lain masyarakat juga harus memikirkan biaya perjalanan yang akan semakin mahal. Lalu bagaimana mencari titik seimbangnya? Di Dialog CNN Indonesia Business kita akan bahas bersama dengan Bapak Bayu Sutanto, Sekretaris Jenderal Indonesian National Air Carriers Association atau INACA. Selamat pagi menjelang siang, Pak Bayu. Selamat pagi, Mas Ruli. Baik, Pak Bayu, Salam. kalau kita bisa menggambarkan sedikit, Pak Bayu, sebenarnya sekarang kondisi dari industri penerbangan kita dalam kondisi survival mode atau lebih kepada penyesuaian bisnis di tengah kondisi yang serba uncertain saat ini, Pak Bayu? Sebetulnya kita berada dalam mode survival ya, bertahan. Dan ini bukan saat ini aja. Sebetulnya kan sudah lama. Seperti kita tahu aturan ya tarif batas atas dari pemerintah ini kan terakhir ditetapkan tahun 2019 ya. Ya. Saat dolar 14.100-an dan harga fuel 10 ribuan gitu. Sementara udah beberapa tahun ini kan harga aftur maupun kurs US dollarnya kan sudah di atas 16.000 ya, terjadi kenaikan yang signifikan dan sesuai ketentuan di Peraturan Menteri 106 tahun 2019 itu harusnya ada ketentuan bahwa harus direview atau disesuaikan setiap 3 bulan apabila terjadi kenaikan harga fuel atau aftur maupun kurs US dollar di atas 10% 3 bulan berturut-turut. Oke, baik. Berarti intinya seluruh industri penerbangan, seluruh maskapai kan sudah mulai berteriak gitu ya untuk meminta kejelasan kira-kira Semua, Mas, seperti apa bukan dengan hanya kondisi di saat ini. Indonesia. Iya. Seluruh wilayah ya, bahkan beberapa maskapai yang Timur Tengah itu yang terkena dampak paling besar sekitar negara-negara Teluk kan banyak punya airline besar-besar ya, ada Etihad, ada Etihad, ada Qatar, Oman itu nggak bisa terbang dia ke belahan dunia lain karena melalui daerah konflik gitu ya. Baik. Kecuali ke belah baratnya ke Eropa atau Afrika. Baik, Pak Bayu, ini kan harga tiket diusulkan naik 15%, karena ada kenaikan full surcharge dan juga tarif batas. Dan seberapa mendesak sebenarnya langkah ini diambil oleh maskapai? Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah sebelumnya, Pak Bayu? Ya baik, jadi angka yang kita usulkan itu masih ancar-ancar Mas gitu ya. Karena kita kan harga bahan bakunya aftur dan kurs US dollar ini kan bergerak terus ya dinamiknya. Ya, jadi itu masih angka ancar-ancar. Sebetulnya yang banyak dilakukan praktek ya di maskapai di luar negeri karena mereka tarif batas nggak punya aturan tentang tarif batas atas, terserah ke mekanisme pasar. Itu fuel surcharge. Di Indonesia juga pernah dilakukan itu ya. Waktu itu TBA nggak pernah direvisi sehingga selama 3 tahun terakhir ada fuel surcharge gitu. Tapi tidak cukup fuel surcharge-nya karena dibatasi juga fuel surcharge-nya. Kalau di negara lain kan nggak dibatasi ya, terserah dari masing-masing airline sesuai dengan ya, keseimbangan demand and supply. Karena kalau terlalu tinggi harga tiketnya kan juga demand-nya mesti akan dipengaruhi juga atau turun gitu. Baik, dengan rekomendasi naik 15%, apakah sudah ada respon dari pemerintah, Pak Bayu? Seperti yang kita usulkan dari INACA maupun yang kita sampaikan melalui media rilis kemarin, itu sudah ada sih tanggapan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bahwa mereka sedang memproses atau menganalisa lah gitu ya. Tapi ya menurut kita sih lambat gitu ya jadinya gitu. Karena kemungkinan besar 1 April ini harga aftur akan naik tajam gitu ya. Nah kebetulan di Indonesia harga BBM maupun aftur ini kan khusus untuk dalam negeri kan ditetapkan selama 1 bulan sekali gitu, tiap tanggal 1 gitu. Sementara harga crude oil maupun harga aftur di dunia kan sudah naik semua. Kita lihat di Bandara Changi, Singapura, itu harga afturnya sudah dinamik bergerak sekitar 1,2 sampai 1,3 US dollar per liternya gitu. Yang sebelumnya cuma 70 sen namanya.
mhm. Jadi itu yang terjadi. Baik, Pak Bayu, apabila pemerintah ternyata tidak, menyetujui dengan adanya rekomendasi naik 15% gitu ya, dengan alasan, untuk menjaga daya beli masyarakat dengan kondisi mungkin perekonomian sedang tertekan saat ini. Eee, apakah itu berarti industri penerbangan akan decline atau gimana, Pak? Oh iya pasti kan Mhm, gitu. Karena lebih mhm. baik nggak terbang Mas kita, kalau terbang kan rugi malah Oke, oke, oke. Dan itu sudah menjadi concern juga sebenarnya ke belanja pemerintah kita. kan? Iya. Mhm. Ya. Baik, baik. Pak Bayu, kalau dari tadi kan disebutkan bahwa, masalah fuel gitu menjadi salah satu, parameter kenapa harus dinaikkan batas atas sebagai 15% ini sendiri. Ada parameter lain Pak Bayu sehingga akhirnya memang angka 15% ini Ya benar-benar harus kurs dinaikkan? US dollar Mhm, Mas, mhm, karena exposure mhm, industri ini terhadap mata uang US mhm, dollar khususnya itu sekitar 70%. mhm, Mulai dari komponen suku cadang, kita mhm, harus impor kan, mhm, 100% suku cadang masih impor. mhm. Kemudian ada insurance Oke. yang juga karena ada perang kan resikonya naik, mesti preminya juga akan Oh iya, naik. iya. Kemudian training, Mhm, kemudian beberapa ya mhm, biaya-biaya surcharge dan mhm, sebagainya ini kan umumnya dalam mata uang US dollar. Jadi mhm. kira-kira exposure-nya 70% sendiri gitu. Baik, baik. Sementara untuk penerbangan domestik kan kita income-nya rupiah, Mas. Iya, iya. Ba oke Pak, Itu yang membuat mhm. bebannya jadi berat. Berarti saat ini bagaimana menjaga keseimbangan antara dengan apa namanya, beban yang semakin, meninggi, namun juga ada apa namanya, mungkin ada demand dari pemerintah yang jangan dinaikkan dulu karena melihat kondisi perekonomian saat ini. Bagaimana saat ini Ya maskapai menjaga kalau keseimbangan ini? ini makanya Mhm, sebetulnya kita sendiri ya sudah mengusulkan tidak mhm. perlu ada TPA seperti negara lain. Jadi Oke. supaya lebih fleksibel dan umumnya kan Mhm, temporer. oke. Mhm, Harga minyak dunia yang di atas $100 itu selalu mhm, temporary. mhm, Sehingga kebijakan untuk melonggarkan fuel surcharge ini sebetulnya yang kita harapkan gitu. mhm, mhm, mhm. Dan juga review karena kan aturan tentang tarif batas atas ini kan sudah nggak realistis ya. Oke. Kalau Mhm, sejak 2019 sampai 2026 baik. ya harusnya direview karena ini. Saya pikir kok nggak masalah ya, Oke. penumpang Heeh. punya pilihan sih gitu ya. Oke, oke. Tidak khawatir apabila nanti Nah kalau ternyata kita lihat animo akan beberapa berkurang gitu? ya, Mhm, ya kita kurangi jumlah flightnya aja. oke. Kan sebetulnya Mhm, di negara manapun ya moda transportasi udara itu relatif lebih mahal dibanding transportasi yang iya. lain. Mhm, Tapi kalau kita bandingin lah transportasi darat di kita kan, mhm, sekarang mau kereta api atau bis saja mhm, harganya kadang di atas harga tiket pesawat kan, tapi mhm. dibeli orang juga dan mereka nggak komplain mahal gitu loh. Oke, oke. Kalau di luar negeri gimana sebenarnya Pak Bayu gitu dengan kondisi saat ini gitu? Tadi kan disebutkan di Timur Tengah memang ada konflik di sana, tapi kalau misalnya dengan maskapai dari negara lain gitu, misalnya memang tidak terinvolve langsung dengan, konflik di Timur Tengah, apa yang mereka lakukan dalam menjaga keseimbangan antara, kondisi ini? Tergantung regionnya Mas. Mhm, Kalau negara Asia, mhm, Eropa, apalagi Amerika Utara maupun Amerika mhm. Selatan kan nggak terkena dampak ya. Iya. Mereka relatif ada dampak Mhm, harga afturnya aja yang naik. Jadi mhm. mereka melakukan pengenaan fuel surcharge itu udah praktek lama sejak puluhan tahun yang lalu. Oke, oke. Itu harga aftur naik rata-rata semua airline yang mengatur dirinya sendiri tentu tiap airline kan beda-beda ya. Mhm, Segmen customer-nya sensitif atau enggak gitu ya mhm. terhadap perubahan harga gitu. Baik, kira-kira Ya dari semuanya ke mekanisme pasar. mhm, ya balik lagi ke mekanisme pasar seperti apa gitu, demand, akan mengalir begitu saja gitu. Ya Tapi kita bisa mhm, lihat nanti demand-nya akan naik atau enggak. oke. Berarti Karena kalau baik Pak. penumpang ini kalau memang Mhm, mau bepergian ini kan sebetulnya udah lebih firm ya. mhm, Jadi udah beli tiket dan sebagainya mesti dia akan terbang juga dengan harga tiket berapapun karena sesuai keperluan masing-masing kan. oke. Memang yang Mhm, terdampak banyak berkurang kemungkinan yang untuk traveling atau leisure ya, untuk mhm, jalan-jalan. mhm, Tapi kalau untuk bisnis atau hal-hal yang penting lainnya mesti mhm. mereka akan berangkat juga sih. Oke, karena ada time management yang harus dikejar di sana. Iya, Pak itu. Bayu, kira-kira dari Inaka sendiri gitu, mewakili maskapai di Indonesia gitu, stimulus apa yang paling diharapkan ke pemerintah saat ini gitu untuk menjaga
kestabilan ataupun keseimbangan antara industri ataupun bisnis maskapai ini dengan kebutuhan konsumen. Apakah ada misalnya keringanan pajak yang diinginkan di sana atau ada intervensi apa yang ingin Ya, selain tadi harga kalau dari fuel surcharge? sisi regulasi tentang harga tiket ya tadi kan ada sama fuel surcharge itu. Iya. Kemudian yang kedua ya mungkin sebagai informasi bahwa penerbangan international flight yang dilakukan oleh penerbangan nasional kita, kalau international flight itu nggak dikenakan PPN, Mas, baik harga afturnya Mhm. maupun harga tiketnya, Baik. termasuk PSD-nya. Mhm. Nah, kita sebetulnya sudah sampaikan juga, ini kenapa yang dalam negeri malah dikenain gitu? Apakah Mhm. penumpang dalam negeri lebih kaya atau dibanding penumpang Oke. internasional? Iya, iya, iya. Pak Bayu, terakhir, kira-kira dengan kondisi saat ini, apabila rekomendasi untuk kenaikan batas tarif atas 15%, juga dari fuel surcharge juga tidak ada respon dari pemerintah, dengan kondisi tetap seperti ini, berapa lama kira-kira industri penerbangan dan maskapai ini bisa bertahan di tengah kondisi tensi geopolitik yang semakin memanas, harga nilai tukar juga semakin fluktuatif, aftur juga akan semakin naik, gimana berapa lama akan bertahan, Pak? Ya, yang jelas berapa lamanya sudah ditebak ya, tapi Mhm. kita secara otomatis ini naluri bisnis saja Mhm. ya, kita akan kurangi kan gitu. Iya. Kalau harga naik, demand juga turun, kebetulan bulan April ini kan low season juga gitu. Iya. Mhm. Ya sudah kita kurangi flightnya aja, bertahan aja. Hanya di Mhm. rute-rute yang load factornya masih cukup tinggi gitu loh. Mhm. Dan ini ya antara Mhm. 60 hari aja, 30 hari bertahan aja sudah hebat juga sih. 30 hari bertahan sudah hebat. Baik. Pak Bayu, terima kasih banyak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business pada pagi ini dan berbagi bagaimana kendala yang dihadapi oleh industri penerbangan Indonesia saat ini di tengah tensi geopolitik semakin memanas. Kita berharap ada koordinasi komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan terkait dengan harapan atau rekomendasi dari INAKA ini. Terima kasih Pak Bayu sekali lagi. Terima kasih Pak Ruli, selamat pagi.